Guys, ikutin saya nih sekarang. Lihat video ini sampai selesai. Kamu tahu nggak? Masih ada rumah di kawasan kota Jakarta dengan cicilan yang terjangkau. Harga mulai 2 miliaran. Kamu dapetin rumah 3 lantai kayak gini. Dan bisa tanpa DP loh. Yuk, lihat. Rumah ini adalah rumah yang berada di klaster Mahakam daripada Jakarta Garden City. Rumah ini terletak tepatnya di Cakung, Jakarta Timur, di mana rumah ini terletak di dalam kawasan kota mandiri seluas 370 hektar yang sudah dilengkapi dengan Ion Mall, IKEA, dan pusat bisnis serta pusat pendidikan dan kesehatan. Untuk akses tolnya pun sudah ada 2 loh, hanya 10 menit dari Kelapa Gading lagi. Dan yang pastinya sudah dilengkapi dengan jalur Transjakarta dan nantinya bakalan dilengkapi dengan MRT juga nih guys. Jadi langsung aja kita review untuk rumah ini. Di fasad depan dari rumah ini nih sudah dilengkapi dengan carport untuk 1 mobil seperti ini. Bagian lantainya ini menggunakan keramik yang berwarna abu-abu gelap dengan permukaan yang kasar dan bermotif seperti batuan alam nih teman-teman. Sudah dilengkapi dengan penataan yang dimana di tengah-tengahnya ini ada gap seperti tali airnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nyuci, karena di bagian depan carport ini sudah dilengkapi juga dengan 1 keran seperti ini. Kalau nyuci mobil nih, yang pastinya air ini pasti mengalir ke bagian depan daripada rumahnya langsung mengarah ke saluran yang sudah disediakan. Salurannya sudah tertutup ya. Nah, untuk bagian atasnya ini sudah ditutup dengan kanopi yang terbuat dari besi seperti ini dengan coating cat berwarna hitam, dan di bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan polikarbonat nih teman-teman. Di bagian kiri saya ini, bagian depan rumahnya ini masih terdapat lahan untuk taman bagian depan rumah nih. Ini adalah box, bukan sembarang box. Ini adalah area untuk mencuci tangan nih teman-teman. Karena rumah ini hadir setelah pandemi. Jadi rumah ini benar-benar menjawab kebutuhan setelah pandemi, di mana kita sangat memperhatikan untuk kebersihan dan juga kesehatan pastinya ya teman-teman. Rumah ini terletak dalam sistem cluster yang dimana semua untuk kabel, listrik, telepon, dan lain-lain itu udah nggak ada di angkasa lagi nih. Udah nggak ada di udara. Tapi semuanya jaringannya udah underground ya teman-teman. Ini dari carport ke bagian pintu utama ada 1 step naik, dan di sebelah kiri saya ini ada area untuk duduk-duduk, di mana di bawahnya ini adalah area untuk menempatkan pompa nih teman-teman. Kalau kalian mau menambahkan, di bagian kanan dan kiri saya ini adalah area untuk menaruh batu split seperti ini, atau bisa dijadikan taman kering nih teman-teman. Jadi ini fungsinya batu-batuan ini untuk memecah apabila ada air hujan yang turun supaya tidak membasahi bagian area depan pintu utama ini. Untuk tampilan fasad dari rumah ini pun mengusung tema minimalis dengan sentuhan tropis nih teman-teman. Jadi warna-warna yang dipakai adalah warna-warna seperti batu-batuan alam dan juga kayu-kayuan. Seperti lihat di sebelah kanan saya ini adalah concrete panel, di mana conwood ini dibentuk modelnya seperti wood atau seperti kayu, padahal aslinya dari konkrit nih teman-teman. Nah, kalau bagian atasnya juga masih ada perpaduan seperti anyaman-anyaman yang terbuat dari kayu, padahal sebenarnya itu bukan kayu ya teman-teman. Jadi benar-benar ini adalah konsep rumah minimalis modern masa kini. Nah, kita sekarang masuk ke pintu utamanya. Ini sudah dilengkapi juga dengan sistem smart door lock seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan PIN, menggunakan kartu, menggunakan fingerprint, atau kalau misalnya lagi mati nih baterainya, bisa juga diakses menggunakan kunci manual ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, nggak perlu harus merusak pintu kok. Nah, memasuki rumah nih, aduh berasa ademnya ya. Saya sambil buka kacamata dulu nih teman-teman. Di sini nih, saya langsung disambut dengan ruang keluarga yang luas kayak gini nih. Ruang keluarga ini juga tersambung langsung dengan ruang makan dan juga dapur bersih seperti ini nih teman-teman. Ruang tamu ini cukup spacious loh teman-teman, kalau saya bilang untuk rumah yang mempunyai lebar cuma 5 meter. Di sini nih sudah ada sofa seperti ini,
ada coffee table, dan juga di bagian depannya nih terdapat area TV seperti ini nih teman-teman. Ada area TV dan juga ada ambalan-ambalan serta lemari-lemari di bagian bawah TV serta kanan kirinya. Jadi ini benar-benar cukup spesies banget untuk rumah yang mempunyai dimensi cuma 5 meter aja. Ini benar-benar dipikirin matang-matang sih untuk desain dan layoutnya ini. Saya rasa ini udah yang terbaik ya. Lalu di sebelah bagian belakang ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah area untuk tangganya. Nanti teman-teman nggak dapat yang ketutup kayak gini, tapi bisa banget nih di rumah contoh ini ditutup dan ditambahin ada cermin seperti ini untuk ilusi optik supaya ruangan ini terlihat lebih besar lagi. Dimensi untuk luasan yang ada di lantai 1 ini nih, di bagian ruang tamu, ruang makan dan juga dapurnya ini mempunyai dimensi 3,5 meter kali 5 meter ini teman-teman. Jadi kalau konsep open space kayak gini nih kerasanya itu ngeplong ya, jadi enak banget. Lalu di bagian belakang juga masih ada sisa lahan. Jadi kalau kalian nih punya dana lebih untuk renovasi, bisa banget nih ruang makannya ini diganti ke belakang, jadi ruang tamunya itu terasa lebih lega lagi. Nah di sini bisa buat area cuci jemur seperti ini, laundry area ya teman-teman. Nah ini mencucinya, menjemurnya di area belakang, ataupun kalau kalian tambahkan, pindahkan dapur ke sini, bisa banget laundry areanya ditaruh mojok ke belakang seperti ini nih teman-teman. Luasan untuk bagian belakang ini mempunyai dimensi 2 meter kali 10 meter nih teman-teman. Jadi bisa banget nih kamu menambahkan bangunan lagi di sini. Tapi kalau misalnya kalian butuh seperti ini modelnya agak kebuka, bisa banget ditambahin aja kanopi di bagian atasnya seperti ini, seperti di rumah contoh ini juga bisa nih teman-teman. Lalu di bagian sebelah kanan saya ini juga sudah ada satu kamar untuk asisten rumah tangga dan juga satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga kamu. Nah biasanya untuk dimensi rumah 5 meter kali 15 meter seperti ini dengan luas tanah 75 meter ya, itu biasanya kan pada nanya dapat nggak ya satu kamar di bawah. Nah ini menjawab kebutuhan kamu, ada satu kamar tidur di lantai satunya. Kamar tidur ini cukup fungsional loh teman-teman, dimensinya ini sekitar 2,5 kali 3 meter nih. Nah kamar di lantai 1 ini bisa kamu pergunakan sebagai kamar tamu, ataupun kalau misalnya kalian punya orang tua bisa banget nih untuk kamar orang tua kamu ya. Nah kamar ini juga sudah dilengkapi dengan satu jendela yang mengarah ke taman belakang tadi. Nah jendela ini ada yang bisa dibuka tutup, ada yang tidak ya. Jadi ini berfungsi untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami. Karena punya satu kamar di lantai satunya, pastinya harus dilengkapi dengan satu kamar mandi dong. Nah ini adalah kamar mandi yang ada di lantai 1 rumah ini. Kamar mandi ini walaupun mungil tapi cukup fungsional nih, karena memanfaatkan ruangan di bawah tangga. Nah kamar mandi ini mempunyai dimensi 1 meter dikalikan dengan 2,5 meter nih teman-teman. Dimana di sini sudah ada area untuk toilet duduk dan juga jet washernya, wastafel dan juga area shower seperti ini. Untuk bagian dindingnya ini sudah dilapisi dengan keramik ya teman-teman. Keramiknya di sini menggunakan 2 motif. Yang satu ini adalah motif yang berwarna putih dengan semburat kecoklatan seperti batuan marmer, di mana untuk permukaan keramik ini nih ada variasi timbul tenggelam seperti ini nih teman-teman. Lalu untuk bagian bawahnya menggunakan keramik berwarna abu-abu dengan permukaan kasar yang mempunyai motif seperti batuan alam. Untuk bagian lantai ini juga dipakai untuk dindingnya juga sebagai variasi nih teman-teman. Lalu bisa kita lihat sudah dilengkapi juga ya dengan satu floor drain, dan karena di sini kamar mandinya memanfaatkan area bawah tangga, tidak terdapat jendela, tetapi mungkin bisa dipasang exhaust nih teman-teman ya. Sekarang kita udah selesai untuk mereview lantai satunya, kita langsung naik ke lantai 2-nya ya teman-teman. Untuk di bagian tangga ini sangat-sangat spacious ya. Ini adalah double height ceiling yang ada di rumah ini. Jadi ini plong langsung ke atas, dan untuk bagian tangga ini dimaksimalkan nih untuk sirkulasi maupun pencahayaannya dengan ada satu jendela di bagian atas dan juga satu jendela di bagian bawah yang bisa dibuka tutup kalau di bagian bawahnya seperti ini. Kita udah sampai nih di lantai 2 daripada rumah ini. Nah, untuk bagian tangganya ini naiknya nggak terlalu capek ya teman-teman, karena jarak antara stepnya itu nggak terlalu tinggi. Di bagian tangganya ini kita lihat sudah dilengkapi juga dengan railing yang dari besi dengan
Dilapisi cat berwarna hitam seperti ini, jadi modelnya minimalis ya. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur, 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama, serta 1 kamar mandi sharing di bagian luar ya. Sekarang kita lihat untuk kamar tidur anak pertama yang letaknya benar-benar di samping daripada tangga. Di kamar tidur anak yang pertama ini mempunyai dimensi 2,5 kali 2,5 meter. Tapi lucu banget nih, desain interior yang ada di kamar tidur anak ini. Kesannya tuh luas banget ya, karena diperuntukkan untuk tidur itu dibikin kayak gini nih. Jadi naik ke atas, tidur di bagian atas seperti ini nih teman-teman. Sehingga bagian bawah daripada tempat tidur bisa kita maksimalkan untuk belajar seperti ini nih. Lalu di bagian kanan saya ini juga ada lemari nih. Jadi memang ada pojokan yang tidak lurus yang dimanfaatkan sebagai lemari seperti ini nih teman-teman. Lalu kamar ini juga sudah dilengkapi dengan jendela untuk penerangan dan juga sirkulasi udara alami. Jendela ini nih, kalau kita lihat ke bagian bawah itu mengarah ke bagian taman yang ada di bagian belakang di lantai 1 ya. Sekarang kita lihat yuk untuk kamar tidur anak yang keduanya yang letaknya di samping daripada kamar tidur anak yang pertama. Kamar tidur anak yang kedua ini mempunyai dimensi yang sama dengan kamar tidur anak yang pertama kurang lebihnya ya teman-teman, yaitu 2,5 meter kali 2,5 meter. Di sini sudah ada 1 single bed seperti ini, lalu juga ada 1 lemari. Sebenarnya masih bisa ditempatkan 1 bedside table ataupun 1 meja belajar kecil untuk di bagian samping daripada tempat tidurnya. Lalu untuk kamar ini juga sudah dilengkapi dengan jendela seperti ini yang lagi-lagi mengarah ke bagian taman belakang rumah. Jadi jendela ini ada yang bisa dibuka tutup dan juga ada yang tidak ya, sehingga ini untuk memaksimalkan sirkulasi udara maupun pencahayaan udara alami daripada kamar ini. Nah, di sebelah daripada kamar tidur anak yang kedua ini adalah kamar mandinya nih. Jadi untuk kamar mandi ini mempunyai dimensi sekitar 1,2 meter kalikan 2,25 meter nih teman-teman. Jadi di sini walaupun kamar mandi ini mungil tapi cukup fungsional. Sudah ada area untuk wastafel, area untuk toilet duduk dan juga jet washernya, dan di sebelah sini adalah area untuk showernya nih teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya kalian beli rumahnya untuk divider dari kaca ini nggak termasuk ya. Jadi ini adalah optional aja, kalian bisa tambahkan setelah serah terima rumah. Di bagian ini nih, kalau kita lihat di sebelah daripada showernya sudah ditempatkan untuk kamu menaruh water heater kamu. Jadi sudah disiapin untuk pipa air panas dinginnya dan juga ada colokan untuk water heater kamu. Di bagian bawah daripada area shower ini juga sudah dilengkapi dengan 1 floor drain yang tertutup. Untuk bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini memakai keramik yang sama dengan yang ada di lantai 1. Jadi keramiknya ini ada 2 macam. Untuk yang di bagian lantai ini ada keramik berwarna abu-abu muda yang mempunyai permukaan yang kasar, jadi nggak licin ya teman-teman. Nah, untuk di dindingnya sendiri, di sini ada yang memakai warna putih dengan semburat kecoklatan seperti marmer, yang dimana mempunyai permukaan yang ada timbul enggaknya nih seperti ini, kotak-kotak nih teman-teman, dan dipadukan dengan keramik dengan warna yang mirip dengan keramik lantai yang tadi. Nah, untuk bagian kamar mandi kering dan basah lagi-lagi pasti ada perbedaan level ya teman-teman untuk bagian lantainya. Tidak lupa yang terakhir, di bagian dekat daripada wastafel selalu akan diberikan 1 soket listrik untuk kamu memakai electric shaver ataupun catokan kamu. Nah, sekarang kita akan melihat kamar terakhir yang ada di lantai 2 ini, yaitu kamar utamanya. Kamar ini terletak di sebelah daripada kamar mandinya tadi nih ya teman-teman. Nah, kamar ini nih mempunyai jendela yang mengarah ke bagian fasad depan rumah, di mana di bagian depan daripada kaca jendela ini terdapat variasi untuk fasad depannya nih teman-teman. Kalau kita bisa lihat nih kayak anyaman-anyaman rotan ya teman-teman. Jadi bener-bener kamar utama ini walaupun ada kaca jendelanya itu, tapi sinar matahari nggak langsung masuk semuanya ke dalam kamar ini, tetap ada peneduhan daripada variasi fasad depannya. Untuk kamar utama ini luasnya lebih besar sedikit nih dibandingin sama kamar tidur anaknya. Jadi mempunyai luasan sekitar 3 meter kali 3 meter nih teman-teman. Di sini ya, kita bisa lihat di rumah contoh ini sudah dilengkapi dengan double bed seperti ini. Lalu di sebelah kiri saya ini ada area untuk berdandan, dan juga di sini bisa ditempatkan untuk area menonton
nonton TV, di bawahnya ditambahin dengan storage, dan di bagian kanan ini masih ada tempat untuk kamu menaruh pakaian lemari kamu. Dan pakaian lemarinya pun bisa sampai dengan 4 pintu loh, jadi nggak kecil ya space-nya. Semuanya tetap dipikirkan matang-matang supaya terasa nyaman di kamar tidur utama ini. Dan ini adalah yang terbaik daripada rumah ini, yaitu kita mau naik ke lantai etiknya. Ini adalah tangga menuju ke lantai etik yang ada di lantai 3 daripada rumah ini. Kita langsung lihat yuk. Tangga naik ke lantai etik ini, bagian anak tangganya ini terbuat dari kayu. Lalu bagian railing tangganya ini terbuat dari besi yang dicat dengan warna hitam seperti ini nih teman-teman. Nah, kita sampai nih ke lantai 3-nya ya. Lantai 3 atau lantai etik ini cukup spacious, dan ini adalah lantai yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu masing-masing. Di lantai ini bisa kamu jadikan buat tempat home office, buat tempat main bersama anak-anak, ataupun kalau kamu suka karaoke atau mau dibikin entertainment room tuh bisa banget di sini. Di lantai etik ini terbagi menjadi 2 bagian nih. Di bagian dalam atau indoornya seperti ini, dan satu lagi di bagian outdoornya nih teman-teman. Kalau untuk bagian indoornya sendiri mempunyai dimensi sekitar 3 meter kali 4,5 meter nih teman-teman. Jadi cukup spacious ya. Kalian bisa menempatkan beberapa ruangan sekaligus di sini nih. Jadi bisa nggak cuman satu fungsi aja. Nah, kita sekarang mau lihat ke bagian yang paling seru daripada rumah ini, bagian favorit saya, yaitu bagian outdoor daripada lantai etik ini. Antara bagian indoor dan juga bagian outdoornya ini dipisahkan dengan jendela seperti ini nih teman-teman. Jadi nggak melulu memakai tembok ya, tapi ada jendelanya di mana pinggirnya ini memakai frame aluminium berwarna hitam, dengan akses menuju belakang ini ada pintu di bagian tengahnya yang memakai kaca, dan pinggirannya frame juga aluminium hitam. Kita sampai di bagian outdoornya. Bagian outdoor ini walaupun mungil tapi fungsional nih teman-teman. Mempunyai dimensi 3 meter kali 2 meter. Bagian ini bisa kamu jadikan buat tempat nongki-nongki sore, ataupun tempat favorit buat keluarga bisa barbekyuan bareng-bareng nih. Jadi kebayang nggak kalau kamu mau old and new, apalagi sekarang saya sedang bulan Desember nih menuju ke Natal dan Tahun Baru, ini adalah favorite spot kamu bersama-sama dengan keluarga untuk kamu bisa bakar-bakar ikan, makan sate bareng-bareng keluarga ataupun saudara-saudara kamu. Rumah ini terletak di dalam klaster yang sudah diawasi oleh keamanan 24 jam dan terletak di dalam suatu kawasan kota mandiri yang sudah lengkap banget nih teman-teman. Apalagi mempunyai luasan 370 hektar. Nah, kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang rumah ini, ataupun kamu ingin survei langsung ke tempatnya, bisa hubungi Maria di nomor yang ada di layar di 087 88 15 11188, dan kamu jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel YouTube aku supaya kamu bisa mendapatkan berita-berita terbaru tentang properti yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. See you!